Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kita akan nonton lagi dari satu garis. Kita reaction lagi guys. Langsung nonton. Oh ya jangan lupa like, subscribe, kalau misalnya langsungnya jangan lupa puasa. Jangan lupa juga sama kayak satu garis juga. Di video kali ini gue akan mereview sebuah animasi dari animator yang berasal dari negara kakek Sugiono, yang mana MC kita kali ini adalah seekor manusia natural dan manusia oplosan kura-kura yang bernama Mikey dan JJ. Namun karena membludaknya jumlah bocil yang ingin namanya diabadikan dalam animasi kotak-kotak, bahkan ada juga yang ingin jadi begundal, kita namai saja MC kita satu ini dengan sebutan Azikri. Azikri. Buset, nama bagus-bagus cuma buat jadi penyu. Nih karakter mati diperkosa anjing. Dan tak lupa kita namanya juga MC topping pelengkapnya yang bisa kita panggil dengan sebutan Boyot. Boyot naon anjing, masa ada Genzi nama Boyot? Ntar masa gue ketika Jikri sedang bertarung melawan villager, untungnya Boyot langsung datang. Enggak cuy, enggak keren. Oke, agar nenek Dias bisa semakin mendekatkan diri kepada sang pencipta, kita namanya saja MC kita kali ini dengan sebutan Dias. Kala itu Jikri dan Dias dilanda kekurangan cuan yang berkepanjangan sehingga memaksa mereka untuk cosplay jadi kulit tambang Afrika demi mencari bebatuan super langka seharga miliaran dolar Zimbabwe. Di tengah aktivitas pertambangan ilegal, tiba-tiba saja mereka didatangi segerombolan zombie yang sudah bisa mencium aroma-aroma manusia yang kokop-able. Namun rupanya walaupun para zombie sudah mengeluarkan jurus satu alias keroyokan alias 1000 pukulan dari 1000 orang, dengan ilmu bela diri yang diajarkan langsung dari les privat bersama player Bedward ditambah dengan doping susu kuda liar yang baru saja diminum Dias, ia mampu mengalahkan semua zombie-zombie bot dengan mudah. Tak lama setelahnya, ibarat kata habis gelap terbitlah matahari dari barat, yang mana mereka langsung dilimpahkan rezeki yang begitu gacor parah, sehingga kini Dias dan Jikri tidak perlu lagi menyekian KTP orang tua untuk mendapatkan cuan, sebab batuan langka yang mereka temukan sekarang jika uangnya dibelikan papeda maka mampu mengumrohkan abang papeda sekeluarga, bahkan segerobak-gerobaknya. Setelah menambang batuan senilai utang negara, Jikri pun menunjukkan hasil kegacorannya di hari itu juga, sehingga adegan perflexingan ini pun tidak sengaja ditonton secara live streaming oleh Vindicator yang kebetulan saat itu juga ia sedang BU alias butuh uang. Alhasil ia pun langsung melapor ke bosnya bahwa matanya telah melihat pemandangan yang sangat menggoda untuk melakukan aksi pembegalan. Ditambah lagi evoker yang memang memiliki cita-cita menyaingi omset VOC pada zaman penjajahan Belanda. Tentunya begitu mendengar kabar tersebut, otaknya pun seketika mendapat angin gelebuk, yang mana rencananya mereka akan segera beraksi di malam itu juga. Dan saat matahari sudah waktunya ganti shift jaga dengan bulan, Jikri yang sedang asik mimpi ketindihan Miss Breu tiba-tiba saja ia mendengar suara ketukan pintu hati. Namun saat diperiksa, Jikri yang mengira itu adalah tukang paket COD alias cash or duel yang siap untuk memperebutkan paketnya. Ia hanya menemukan kondisi pintu yang sudah terbuka lebar tanpa ada seorang pun di sana. Tak berselang lama, Dias yang lagi mimpi jadi Miss Breu menindih Jikri, ia pun mendengar suara gerasak gerusuk di lantai bawah, dan begitu dicek rupanya itu adalah suara para villager berakhlak mazmumah yang berhasil mencuri seluruh hasil tambang beserta sertifikat rumah mereka, dan juga menculik Jikri yang dalam keadaan pingsan setelah diberi bekapan ekstraksi sempak Raja Namrud. Dias yang ingin segera membaku hantamkan para villager sampai tewas, namun ia baru sadar dirinya bukanlah seorang legenda Alex Bijer yang mampu melawan musuhnya dengan tangan kosong dan otak kosong. Ia pun segera mengambil parang saktinya untuk memberi paham para villager, namun sayangnya sebuah anak panah meluncur keras ke punggungnya sehingga hampir membuat terpencetnya tombol shutdown dan terbangnya arwah Dias ke mode spektator. Keesokan harinya Dias pun terbangun dari mati surinya, dilanjut dengan meminum botol donor darah, dan otaknya pun baru ingat jika di malam satu suro kemarin Jikri baru saja diculik oleh preman-preman Minecraft yang juga merampas seluruh harta mereka. Tanpa pikir panjang, Dias pun segera bersiap untuk menjemput Jikri dari kekejaman villager-villager zolim. Namun di tengah jalan Dias tidak sengaja ditabrak seekor bocil ugal-ugalan kemasan saset yang gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba saja bocil ini malah mulai kompetisi cerita adu nasib. Yang mana ia menceritakan bahwa saat dirinya sedang mendengar ayahnya bercerita pernah memenangkan turnamen push up melawan Agus Buntung. Gimana mau melawan villager menginvasi desa mereka. Namun alih-alih kabur sebagai orang yang berakal dan sayang nyawa, ayahnya justru memilih berjihad di jalan yang lurus walaupun harus menyusul nenek moyangnya di surga. Plot twist, nenek moyangnya Fir'aun. Setelah mendengar pengakuan bocil korban kezaliman villager, Dias pun segera OTW untuk ikut berjihad secara langsung di desa villager.
Dan begitu sampai di sana, Dias malah diberikan pemandangan yang begitu menyayat hati, di mana si bocil harus rela kehilangan sosok ayah untuk selama-lamanya akibat ayahnya yang berperang hanya bermodal nekat dan tutorial YouTube Kids melawan para villager yang sudah berpengalaman perang di samping Napoleon. Setelah selesai menanam ayahnya di liang kubur, Dias pun melanjutkan perjalanannya mencari Jikri yang hilang, namun ia terus saja diikuti oleh bocil villager sehingga ia pun mengatakan kepada si bocil bahwa perjalanan yang ia tempuh terlalu berbahaya bagi seekor bocil yang berak aja masih dicebokin, dan ada baiknya jika si bocil pulang ke rumah dan lanjut main dengan ayahnya. Olah, karena tidak ada tempat penitipan anak seumur hidup, dia pun akhirnya terpaksa membawa bocil FF dalam perjalanannya ke Woodland Mansion untuk menyelamatkan Jikri. Sementara itu, di sisi lain kita diperlihatkan Jikri yang dialokasikan menjadi penghuni akuarium raksasa yang dapat ditonton oleh evoker selama 24 jam non-stop, termasuk saat Jikri buang air di dalam air. Dan tak lupa, ia juga sudah memberikan Jikri makanan yang biasa digunakan mukbang oleh kura-kura. Namun sayangnya, Jikri yang merupakan hasil dari pemerkosaan kura-kura di kebun binatang sehingga melahirkan anak manusia setengah kura-kura, lambungnya pun sudah terbiasa dengan makanan manusia pada umumnya dan bukan makanan hewan murahan. Scene pun kembali berpindah menyorot Dias dan bocil yang mana saking berbahayanya perjalanan mereka, bahkan rasanya sudah seperti melewati jembatan Sirotol Mustaqim, sampai akhirnya Dias menemukan Oyo cabang Minecraft sehingga mereka tak perlu khawatir akan teror zombie pengkokop nyawa di malam hari. Namun di tengah malam Dias mengalami mimpi buruk, yaitu nggak sengaja cukur rambut di Andre Barbershop sampai membuatnya terbangun dari tidurnya dan mengucapkan amit-amit. Dan tak berselang lama terdengarlah suara pengeroyokan massal di lantai bawah yang rupanya sedang terjadi adegan salam olahraga sehingga menyebabkan tewasnya seorang resepsionis dan juga dicurinya harta villager oleh para preman-preman Minecraft. Melihat kejadian tersebut, Dias pun membuntuti mereka secara diam-diam sampai ke markas supaya bisa memparani satu persatu begundal yang sudah menculik sahabatnya. Sementara itu, di saat evoker masih saja membujuk Jikri dengan makanan dugong laut, tiba-tiba saja seekor minion memberitahunya bahwa markas mereka sedang dirusuh solo versus squad oleh Dias. Dan setelah melihat entitas berjaket merah sudah mulai memasuki area mansion, seketika saja bulu kuduknya merinding sebadan-badan sampai hampir tumbuh bulu jembut di kepalanya. Karena konon katanya hewan purba yang sudah diedot ini gak tahu apa tuh bulu jembut itu ada tempat kelamin laki-laki ya guys. Namun untungnya saat itu evoker memiliki Jikri yang bisa ia gunakan sebagai sandra agar ketika meet and greet dengan Dias dirinya tidak langsung ditusbol brutal menggunakan pedangnya. Sampai akhirnya kebrutalan Dias yang murka pun berhasil diredam karena di hadapan ada adegan penyanderaan yang jika Dias kekeh mengeluarkan jurus sunggokongnya, maka nyawa Jikri terpaksa harus berpindah ke mode spektator untuk selama-lamanya. Di tengah situasi yang menegangkan, berflikerlah seekor bocil villager yang juga ingin mendonasikan bogemnya untuk para illager, namun ia justru disuguhkan pemandangan yang tidak senonoh di mana seorang MC kehormatan sutradara harus berlutut di hadapan entitas hina berhidung peler koar-kawer demi menyelamatkan nyawa sahabatnya. Tak berselang lama, dengan segenap keberanian, bocil villager pun melemparkan seonggok kapak berkecepatan tinggi yang langsung menancapkan diri di perut evoker sehingga hampir membuatnya tewas. Namun tak berselang lama muncul juga seonggok anak panah dengan kecepatan yang sama menancapkan diri ke perut si bocil sehingga kini keduanya pun terlibat adu ketahanan nyawa, siapa yang mati duluan dia yang kalah. Melihat kebejatan villager yang sangat dirindukan oleh pedang Umar bin Khattab, mata Dias pun seketika berubah skin seperti kelilipan softtank, maksudnya softland. Dan di saat villager mau menembakkan senapan abad pertengahannya kembali, ia lupa mengisi ulang crossbow-nya sehingga Dias pun dapat melepaskan semua unek-unek di hidupnya dalam satu pukulan kematian kepada villager. Setelah menyusulnya nyawa evoker ke alam baka, Dias dan Jikri pun segera membawa si bocil ke rumahnya untuk diberikan jamu Edo Tensei agar tidak mengikuti jejak ayahnya yang sudah pensiun dari alam dunia. Sementara itu, si bocil yang sudah dalam kondisi kritis, alih-alih dipertontonkan gambaran siksa neraka agar ia tidak jadi begundal, ia malah bertemu dengan ayahnya di server jin dan makhluk mitologi lainnya eksis di sana. Namun baru juga hendak menikmati keindahan dan damainya surga, ia malah dijemput pulang oleh bayangan Dias tembus pandang yang mengajaknya recall ke alam dunia. Geblek emang, orang mau masuk surga malah ditarik anjing. Dan rupanya di sana Dias dan Jikri sedang mengkokopkan secara paksa ramuan tradisional penangkal takdir sehingga si bocil pun dapat login kembali ke dunia dan lanjut menjalani kehidupannya yang penuh bencana. Goblok, tau gitu yang nancep kenapa cuma anak panah anjing? Kenapa nggak disundul tanduk Ravager aja biar tewas permanen? Dan cerita pun berakhir dengan menampilkan Dias, Jikri dan bocil villager yang akhirnya bisa berkumpul kembali setelah dihadapkan kebengisan para villager.
Ya, intinya pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah Jikri, Ya, Dias, dan bocil villager. Kita manusia tercipta dari air yang hina dan mati pun dalam kondisi tanpa busana. Sesama manusia seharusnya kita saling merangkul, memberi makna, bukan saling pukul menimbulkan bencana. Memang di muka bumi ini tidak ada manusia yang sempurna, tapi tidak ada salahnya untuk jadi manusia yang berguna. Apa kata tamat? Yes. Udah lah ya, coba like, subscribe, komen, share, dan loncengnya. Jangan lupa channel satu gali juga. Waalaikumsalam dulu guys, dadah.